Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 19. Menggigit bibir. Keduanya telah tiba, pesawat mendarat dengan sempurna. Dan karena Winina kembali mengalami jet lag, kini keduanya berada di ruang tunggu VVIP dengan Winina yang berbaring karena pusing. Sementara Peter yang ada di sampingnya itu hanya mengusap kepala sang istri sambil memainkan ponsel. Sayang, jangan bicara. Oke. Peter diam, dia kembali menatap ponselnya untuk memainkan game. Saat sedang sibuk menatap ponselnya, seseorang yang menempati posisi penting di bandara itu datang. Dia seorang pria. Halo, Tuan Peter. Oh halo, jawab Peter menjabat tangannya. Mereka awalnya berbicara dengan santai, sampai seseorang itu menawarkan untuk membawa Winina ke klinik yang ada di bawah, tapi Peter menolak. Dan saat Winina yang sedang terlelap itu bergerak dengan mengeluarkan suara rengekan seolah terganggu, membuat Peter segera menyalami orang di depannya lalu berkata, "Pergi, pergi, pergi." Peter tidak ingin Winina membuka matanya dan seorang pria tampan ada di depannya. Karena Peter akui, pria tadi lumayan tampan dan bisa saja menyainginya. Sayang, kenapa? Tanya Peter membantu istrinya mendudukkan diri. Apa masih pusing? Winina mengangguk. Mau minum? Peter memberikannya, setelahnya dia mengusap bibir istrinya yang basah. Mau kecup gak? Hah? Katanya kalau dikecup suami, penyakit makin cepat sembuh loh. Winina malah tertawa. Jangan kibul, tetangga aku yang lagi tidur terus dikecup suaminya malah ditabok tuh. Seketika Peter diam, dia menelan salivanya mengira istrinya akan melakukan hal itu. Tapi ternyata jauh dari dugaannya, Winina mengecupi pipi suaminya kemudian berkata, "Aku mau ke kamar mandi dulu ya." Peter kembali dibuat terdiam oleh sang istri. Memang tidak bisa ditebak, tidak bisa dikira-kira, sifat istrinya itu luar biasa membuat jantungnya berdetak kencang. Jangan cabut nyawaku sekarang, Tuhan. Tolong perpanjang masa garansiku di dunia ini. Sesuai perkiraan, jarak dari perkampungan menuju ke rumah di tengah hutan cukup jauh dengan jalan yang jelek. Mereka menaiki mobil jeep selama perjalanan. Dan itu karena Winina tidak ingin menaiki helikopter. Jadi, mereka harus menaiki mobil jeep sudah setengah jam. Berbeda dengan Winina yang sangat menikmati perjalanan di hutan, Peter merasa pusing. Apalagi jalan yang dilewati cukup jelek hingga tubuhnya terombang-ambing karena banyaknya batu. Melihat suaminya yang pucat, Winina meminta berhenti. Hans, bisakah berhenti sebentar? Berhenti? Tanya Hans terlihat ragu, pasalnya mereka ada di tengah hutan dan jika mobil tidak bergerak, maka tidak akan ada keseimbangan. Winina yang ingat itu langsung memeluk suaminya dari samping kemudian berkata, "Sabar dulu ya, Mas. Di sini nggak ada tempat parkir." Peter yang mabuk dan pusing pun tertawa mendengar ucapan sang istri. Sampai 30 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah yang ada di tengah hutan. Awalnya Peter khawatir, tempat ini jauh dari pemukiman dan orang-orang di sekitar. Wah, ucap Winina memperlihatkan kekagumannya pada rumah kaca di tengah hutan. Winina menghadap menatap rumah yang ada di atas, ada tangga panjang menuju rumah di atas sana. Mas, gak apa-apa. Kamu duluan sama Eve ya, ucap Peter ingin bicara dulu dengan Hans. Oke. Saat Winina berlari menaiki tangga, Peter tersenyum. Dan saat itu dia mengatakan pada Hans, "Aku tidak ingin mengambil resiko, siapkan sejumlah orang untuk berkemah di sekitaran sana. Juga dirimu." "Baik, Tuan. Kau bawa bunga." "Apa?" tanya Hans bingung. "Aku lihat kau membawa bunga tadi." "Ah iya, ini dari penduduk sekitar. Berikan padaku, Mas." Teriak Winina memanggil sang suami,
membuat Peter segera naik setelah mendengar panggilan itu. Namun saat dia hendak memeluk istrinya, Winina malah hendak turun. "Mau kemana? Aku bawa bunga buat kamu." "Ah makasih, aku mau ambil tas. Biar Eve atau Hans aja." "Enggak, di tas ada HP, aku mau fotoin buat liatin ke ayah." Dan saat istrinya menuruni tangga, Peter tersenyum kecil. "Yang." Panggilannya membuat Winina berhenti sebentar. "Kenapa?" "Senyum, aku fotoin." Peter menatap istrinya yang terlelap, dia mengecupi punggung yang membelakanginya itu. Peter tersenyum kecil melihat istrinya terlelap begitu damai. Dia terlihat sangat nyaman melihat keindahan alam di sini. Peter senang, karena itu membuat Winina juga melayaninya dengan sepenuh hati dan penuh dengan kegembiraan. Peter dengan penuh kasih sayang menyelimuti istrinya itu sebelum beranjak dari tempat tidur untuk melihat keluar. Peter masih belum bisa lepas dari rokok, jadi dia merokok di beranda rumah sambil melihat gelapnya hutan. Hanya ada cahaya dari rumahnya, sepanjang mata memandang hanya ada langit warna biru tua dengan pepohonan yang begitu rindang. Sambil merokok, Peter berdiri di ujung pagar pembatas. Menikmati anginnya malam yang lebih dingin dari tempat sebelumnya. Penasaran dengan keberadaan ayahnya dan mantan kekasihnya, Peter menanyakan kabar itu kepada Hans. Dan jawaban bahwa mereka masih ada di negaranya membuat Peter kesal, dia menghubungi ayahnya saat itu juga. "Dad, kenapa kau masih di sana? Kenapa tidak pulang?" Darrell terkekeh di sana. "Kau hanya ingin menanyakan itu. Tidak ingin tahu keadaanku." "Aku sedang sakit, Peter. Maka lekaslah pulang ke negara asalmu. Aku sekarang sedang berada di rumah sakit." "Dad, berhenti mengurusi diriku. Ini bukan yang aku inginkan, Peter. Tenang saja, aku akan pulang begitu sembuh." Peter berdecak kesal, sebelumnya Asrida yang sakit sehingga menahannya untuk tidak pulang ke negara asal. Kini Darrell sendiri yang sakit. Peter merasakan kalau ini adalah rencana Asrida yang menginginkan pernikahannya hancur. "Lekaslah pulang," ucap Peter menutup teleponnya. Sebenarnya dia ingin menolong Darrell dari kekejaman Asrida, kelicikan wanita itu yang pasti hanya menjadi parasite. Tapi di sisi lain, Peter juga membenci ayahnya yang menikah kembali dan melupakan ibunya begitu saja. Karena tidak ingin Asrida bisa menjangkau istrinya, Peter menghubungi Hans. "Halo, Tuan. Anda butuh sesuatu. Kirim seseorang ke sana." "Tidak, untuk mengawasi Asrida. Buat mereka dekat sehingga aku bisa tahu apa rencananya." "Baik, Tuan." Peter kembali menutup telepon dan menghisap rokok, menghembuskan asapnya ke udara yang tipis. Ketika keheningan melanda, terdengar suara, "Mas." Peter menengok dan mendapati istrinya yang sedang mengucek matanya layaknya anak kecil, dan dia hanya memakai kaos kebesaran membuat Peter gemas. Dia membuang rokoknya dan mendekat. "Sayang, kenapa kau bangun?" Dan saat hendak didekap, Winina mengecup aroma rokok, jadi dia mendorong suaminya. "Bau rokok ih. Hehehe, tadi habis satu kok. Sini peluk." "Gak mau, bau rokok, Mas. Kan cuma satu. Satu atau setengah sama aja ah. Kamu bangun juga mau didekap aku kan?" tanya Peter dengan mulutnya yang mengerucut. Winina berdehem, memang dia ingin didekap oleh suaminya karena merasa kedinginan, tapi bau rokok menyengat membuatnya enggan mendekat. Apalagi tadi dia membaca beberapa artikel yang menunjukkan kalau perokok pasif itu lebih berbahaya. "Nah kan mau didekapkan. Sini sayang, orang rokok cuma satu kok. Aku gendong mau. Kita naik kasur lagi yuk." Winina kesal karena Peter terus saja merokok, dia ingin suaminya berhenti. "Udah jangan merokok lagi, Mas." "Iya,
Rasanya susah. Gimana kalau nanti gantinya mengecup bibir kamu? Tanya Peter modus. Awalnya Winina ragu menjawab iya, tapi Peter memang berhak atas dirinya dan Winina tidak ingin suaminya terus kecanduan. Oke. Asyik, sini dekap dong. Gak mau kalau sekarang, Mas bau rokok. Cuma satu. Satu juga rokok. Mas pasti tahu kalau perokok pasif lebih berbahaya, gak salah apa-apa ikutan mati. Kalau Mas masih mau hisap rokok, jangan ajak-ajak Winina kalau mau cepat-cepat ke dunia lain. Peter bangun lebih awal, dia melihat wajah istrinya yang masih terlelap. Gemas dengan bibirnya yang tipis, Peter menggigit kecil pelan, tapi itu membuat mata Winina terbuka perlahan dan merengek sakit. Apalagi gigitan itu cukup lama. Ah sakit, ucapnya kemudian membalikan badan membelakangi suaminya. Yang mana malah membuat Peter gemas, dia mendekap istrinya dari belakang dan mengecup punggung sang istri. Sampai terhenti karena suara perut Winina. Peter diam, dia bergerak melihat istrinya yang ternyata kembali memejamkan matanya. Sayang, apa kau lapar? Ucap Winina masih dengan mata terpejam. Masih ngantuk. Ngantuk. Ya udah, Mas ganteng yang buatin sarapan ya. Saat itu mata Winina terbuka, dia terlentang menatap sang suami yang duduk di sampingnya. Mas lapar. Biar aku aja yang masak. No, ucap Peter menahan Winina agar tidak bangun, dia memaksa tetap di tempat tidur. Permisi, Mas. Aku mau masak dulu, ucap Winina yang mencoba berontak. Tapi Peter malah menindihnya supaya istrinya tidak berkutik. Mas, permisi, ucap Winina mencoba tenang. Diem di sini, biar aku yang masak oke? Kamu tidur aja lagi ya? Winina mencoba mengeluarkan pendapat, tapi Peter menyela perkataan istrinya, atau aku grepe dulu. Grepe apa sih? Ya udah sana masak, ucap Winina yang menolak kembali beraktivitas di tempat tidur. Pasalnya semalaman saja membuatnya kenyang. Peter tertawa, dia mengecupi ujung hidung istrinya sebelum memakai boxer. Mas, jangan pakai itu doang. Enggak lah, jawab Peter menahan tawa, dia juga memakai kaosnya takut otot kesayangannya terciprat minyak. Tunggu di sini ya, sayang. Peter dengan semangatnya ke dapur, dia membuat telur mata sapi yang sangat sempurna. Merebus sayur-sayuran hijau yang hanya ditambahi garam saja. Peter ingin menerapkan gaya hidup sehat untuknya dan Winina supaya mereka berdua bisa berumur panjang dengan anak-anak yang lucu. Dan ketika Peter selesai, dia tidak sabar memanggil istrinya. Karena dalam rencananya, setelah makan mereka akan mandi bersama sambil melihat hutan yang indah. Namun saat masuk ke kamar, sayang, makanannya sudah sih. Kok mandi sih? Lah, emang kenapa? Peter mengerucutkan bibirnya, pasalnya dia merasa tidak percaya diri. Istrinya sudah sangat cantik, sementara dirinya belum mandi. Aku merasa insecure, sayang. Kau bukan suruhan Hans bukan? Tanya Asrida pada babysitter yang akan membantu mengurus Michael di sini. Hans siapa, Nyonya? Maaf tapi bidang penyalur tenaga kerja yang menyuruh saya datang ke sini, ucap pengasuh itu berdusta, karena memang pekerjaannya sekaligus mengawasi. Asrida mengerutkan keningnya. Kau yakin? Iya, Nyonya. Membuat Asrida berdeham. Awas saja kalau kau mencoba mengawasiku. Ah rasanya sungguh penuh kesialan, kenapa pengasuhku tiba-tiba sakit? Michael. Anak kecil itu datang, dia mendengarkan bagaimana ibunya memperkenalkan pengasuh baru padanya. Halo, my name is Michael. Halo Michael, my name is Siva. Nice to meet you, Siva. Nice to meet you too. Asrida mengangguk melihat anaknya muda akrab. Aku akan ke rumah sakit untuk melihat suamiku,
jaga dia di sini. Baik, Nyonya. Hubungi aku jika ada apa-apa. Baik. Dan setelahnya, pengasuh itu ditinggalkan bersama dengan anaknya. Asrida keluar dari kamar hotel yang besar nan mewah ini. Namun saat pengasuh itu sedang bermain bersama anak majikannya, terdengar suara bel dari pintu. Dan tidak mungkin itu adalah Asrida mengingat majikannya punya kodenya. Saat melihat dari layar monitor, pengasuh itu terkejut melihat seorang pria asing. Namun, mungkin saja pria ini menyimpan informasi penting, jadi pengasuh itu membukanya. Halo, Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Siapa kau? Pengasuh Tuan Michael. Oh, kau pengasuh anakku. Maaf. Tanya pengasuh itu kebingungan. Lupakan saja, kemana Asrida? Dia pergi ke rumah sakit. Pria itu menyeringai, membuat sang pengasuh merasa heran. Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan? Oh iya, berikan ini pada Asrida. Bilang padanya ini adalah pencabut nyawa si tua bangka. Lanjut ke episode 20.